Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yugo Setiawan. Saya sebagai pakar ahli bidang kepariwisataan. Jadi pada kali ini saya ingin memberikan pandangan atau opini saya tentang terkait industri pariwisata sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini ya. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa pandemi ini sudah terjadi ya berbulan-bulan ya, bahkan ini sudah setahun lebih ya pandemi sudah terjadi di Indonesia ya. Berbicara tentang pariwisataan ya, pandemi COVID ini membuat kepariwisataan di Indonesia bahkan di dunia itu mengalami yang namanya kemerosotan ya, atau mengalami kelesuan ya. Hal ini terjadi karena banyak tempat atau objek wisata yang terpaksa atau dipaksa oleh pemerintah untuk tutup ya, dan hal ini bisa menimbulkan yang namanya efek domino gitu ya. Efek dominonya seperti apa ya? Seperti banyak biro wisata yang gulung tikar ya, banyak UMKM atau usaha kecil seperti penjajah oleh-oleh yang biasanya ada di tempat destinasi wisata itu mengalami ya penutupan toko gitu ya, tidak menentu dalam hal pendapatannya ya. Jadi bisa dibilang pandemi ini membuat pariwisata ini sangat istilahnya jatuh gitu ya. Padahal ya seperti yang kita tahu sendiri, pariwisata ini bisa menyumbang ya salah satu devisa negara terbesar kedua ya setelah ekspor impor berdaya alam gitu ya. Pada tahun 2019 sendiri ya, bahkan sumber devisa terbesar kedua itu terdapat di kepariwisataan ya, itu di Indonesia. Nah, apakah setelah pandemi ini kepariwisataan khususnya di Indonesia ini bisa bangkit ya? Bisa bangkit ya. Bahkan semenjak saat ini sudah banyak sekali destinasi atau objek wisata yang sudah mulai buka, tetapi dibatasi dalam artian pengunjungnya gitu yang memasuki tempat wisata tersebut ya, hanya 50% saja, dan wajib untuk memenuhi protokol kesehatan yang ada di sana gitu, seperti memakai masker, seperti mencuci tangan dan lain sebagainya ya. Jadi pariwisata ini ya bisa bangkit jika ada sebuah strategi yang diterapkan oleh pemerintah ya, pemulihannya seperti halnya yaitu adalah mempertahankan ya seperti beberapa biro wisata yang ada di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu sendiri ya, banyak biro kepariwisataan itu yang mengalami yang namanya pengeluaran istilahnya yang tidak menentu gitu ya, pendapatan tidak ada tapi pengeluaran tetap terus dilakukan. Seperti halnya banyak biro wisata yang tetap harus membayar seperti listrik, seperti gaji karyawan, seperti gaji RPJAM dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka tetap mengeluarkan gitu ya, tanpa adanya pendapatan yang dari mana ya, dari wisatawan ini ya. Nah, itu perlu yang namanya kerjasama dari antara pelaku usaha industri pariwisata dan pemerintah. Nah, berbicara tentang industri pariwisata ya, emang ini perlu yang namanya digenjot gitu ya, perlu istilahnya diprioritaskan ya, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini ya, itu selain kaya akan sumber daya alamnya, tetapi juga kaya akan yang namanya sumber wisata alamnya ya. Seperti halnya orang-orang di seluruh dunia banyak yang mengetahui bahwa Indonesia ini punya objek wisata yang terkenal seperti Bali, Labuan Bajo, Danau Toba, Pasar Terapung dan sebagainya. Jadi pariwisataan di Indonesia ini merupakan
suatu potret atau wajah gambaran baik buruknya Indonesia di mata dunia atau global gitu ya. Jadi kalau Indonesia ingin dikenal di seluruh dunia itu ditentukan bagaimana mereka menata ya, mengelola atau mengontrol ya istilahnya tentang kepariwisataan di Indonesia ya. Baik itu bagaimana mereka mempromosikan objek wisatanya di mata dunia seperti apa ya, lalu bagaimana pengelolaan objek wisata itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Dan Presiden Joko Widodo ya berulang kali mengatakan ya bahwa kepariwisataan ini merupakan pilar ekonomi di Indonesia gitu ya, selain dari produksi hasil alam gitu ya. Karena pariwisata ini menyumbang banyak sekali ya, berkontribusi besar terhadap pendapatan negara ya. Karena Indonesia itu banyak kekayaan alamnya ya, kekayaan keanekaragaman budayanya, lalu keanekaragam objek wisatanya, lalu warga negaranya yang ramah dan saling tolong menolong ya. Untuk pemulihan industri pariwisata di Indonesia bahkan di dunia ini ya, sejadinya pemerintah itu perlu menerapkan strategi ya, strategi istilahnya bekerja sama dengan berbagai lembaga pariwisata ya, seperti hotel, biro wisata dan lain sebagainya itu. Dan mereka pun perlu melakukan yang namanya promosi yang besar-besaran gitu ya. Jadi mereka setelah pandemi ini usai, setelah warga Indonesia ini ya sudah divaksin dan sudah misalnya dicabut status pandemi COVID ini dari WHO ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah momentum yang tepat untuk pemerintah khususnya Kemenparekraf mempromosikan gila-gilaan itu ya tentang pariwisata di Indonesia ya, secara nasional maupun internasional. Nah, kita tidak tahu ya kapan pandemi ini akan mereda gitu, tapi setidaknya pelaku industri pariwisata memang perlu yang namanya kesabaran gitu dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini kapan berakhirnya ya. Itu ditentukan dari kebijakan pemerintahnya. Jadi pemerintah itu berperan penting sekali terhadap kemajuan pariwisata di Indonesia ya. Saya rasa mungkin itu saja opini atau pendapat yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin semoga aja pandemi ini berakhir dan tidak ada lagi yang namanya kondisi pandemi seperti ini ya. Saya pribadi pun ya merasa berat sekali gitu ya, berat sekali terhadap pandemi ini. Jadi ya semoga aja industri pariwisata sudah pulih ya, bisa mendatangkan pariwisata atau mendatangkan wisatawan yang banyak ya, bisa membantu perekonomian suatu daerah wisata ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.